Saudara-saudariku, umat Allah yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersyukur Tuhan masih memberikan kehidupan berkat bagi kita untuk meneruskan perjuangan kita, entah dalam pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita kembali merenungkan sabda Tuhan, semoga juga mendapatkan inspirasi dari sabda Tuhan yang menginspirasi hidup kita hari ini maupun selanjutnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 27 September 2021, peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo, Imam. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya. Karena itu, dia bukan pengikut kita." Tapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, umat Allah yang terberkati, tadi kita mendengarkan Injil, di mana para rasul ada yang mempertanyakan, ada yang mempertengkarkan. Di antara mereka itu siapa sih yang terbesar? Wajar nggak kira-kira kalau mereka mempertanyakan atau menginginkan itu? Secara manusiawi wajar, saudara-saudari, karena memang mereka lagi terkenal-terkenalnya. Yesus itu kan lagi dipuja-puji banyak orang waktu itu. Orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat mujizat yang begitu dahsyat, menggemparkan banyak orang dan banyak yang mengikuti dia. Dalam situasi seperti itu, secara manusiawi, para rasul pun juga wajar-wajar aja mereka menginginkan itu. Karena mereka ketika mengikuti Yesus, ini adalah orang yang sangat luar biasa bagi mereka. Dan pasti akan memberikan tempat bagi para rasul yang mengikuti, para murid yang mengikuti, akan diberi apa secara istimewa oleh Yesus. Tetapi ketika mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar, terbesar ini bukan secara fisik loh ya, bukan soal badan ya, lebih besar, badannya lebih besar atau lebih kecil tidak, tetapi ini lebih pada kedudukan ataupun hak istimewa yang akan diberikan kepada mereka. Syukur-syukur kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu akan diwariskan ke siapa? Ada kemungkinan itu. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengambil anak kecil, dan ketika mereka sedang bertengkar, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, jadilah seperti anak kecil ini. Kalau kamu menerima anak kecil ini, kamu menerima aku. Kalau kamu menerima aku, berarti menerima Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup kita mengikuti Kristus. Di dalam gereja ada kecenderungan umat Katolik, umat Kristiani itu lebih banyak yang rendah hati. Bukan menginginkan yang terbesar-terbesar tadi, tidak. Rendah hati, rendah hatinya apa? Justru malah susah mencari umat yang sungguh-sungguh berani untuk meluangkan waktu bagi gereja. Ketika mencari ketua lingkungan lah susah kan itu. Mencari ketua wilayah juga susah. Mencari pengurus ini dan itu, pelayan-pelayan tertentu bagi gereja, itu juga susah. Karena apa? Umat Katolik, umat Kristen itu sangat rendah hati. Sangat-sangat rendah hati. Tidak mau menampilkan diri, tidak mau menonjolkan diri. Itu sangat-sangat rendah hati. Terbalik malahan. Sampai-sampai kadang gereja pusing. Siapa sih yang sungguh-sungguh mau melayani dengan tulus, meluangkan waktu, bahkan berkorban. Bahkan kalau menjadi pelayan di gereja, pujian sudah tidak ada, minim sekali. Kadang harus mengeluarkan dana sendiri, mengeluarkan dari koceknya sendiri gitu. Belum ketika mengerjakan sesuatu ada kesalahan sedikit dikomentari, dicaci dan sebagainya. Maka banyak umat Katolik yang rendah hati, alias juga kadang takut untuk mau melayani. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup kita terus berjalan dan kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Maka bukan soal besar atau kecil, tetapi kita harus menyadari bahwa Kristus yang kita ikuti adalah Kristus yang selalu memberikan perhatian besar. Opsinya jelas,
bahwa Yesus sangat mengasihi manusia, siapapun tanpa terkecuali. Tapi opsi Yesus yang paling besar adalah memperhatikan orang kecil, memperhatikan kerendahan hati, memperhatikan kekosongan diri, memperhatikan orang-orang yang terpinggir, memperhatikan orang-orang yang tersingkir, dan orang-orang yang dianggap rendah oleh dunia. Justru oleh Yesus diangkat setinggi-tingginya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bukan belajar untuk mempersoalkan segala sesuatu. Apalagi kita di dalam gereja mempersoalkan upah, mempersoalkan apa yang didapat dari ketika kita melayani, apa yang dituntut dari gereja untuk melayaniku. Tetapi kita sebaliknya harus berusaha untuk seperti Yesus, yang dia putra Allah tapi dia sungguh-sungguh berani mengosongkan diri. Dia putra Allah tetapi dengan taat menjalani jalan yang harus ia tempuh, yaitu penderitaan. Dia putra Allah yang sungguh-sungguh merangkul orang-orang kecil dan orang-orang miskin. Dia tidak menghiraukan kedudukannya sebagai putra Allah. Kalau menjadi orang Kristiani masih hanya ribet dalam soal-soal yang kecil-kecil, soal-soal apa yang bisa gereja berikan pelayanannya bagi diriku, Tuhan Yesus tentu juga akan prihatin ketika melihat seperti itu. Tapi tentu kita semua belajar untuk menjadi murid-murid Kristus yang semakin menuntut diri kita berani untuk sungguh-sungguh memberikan apa yang kita miliki sebagai persembahan kepada Tuhan. Menjadi orang Kristiani yang bukan hanya mempertanyakan segala sesuatu yang ada di dalam gereja, tapi berani untuk mempertanyakan diri sendiri. Apa sih yang bisa kuberikan kepada Tuhan melalui gerejaku? Semoga kita semua belajar untuk terus-menerus menjadi murid-murid Kristus yang semakin mau merendahkan diri, mau mengosongkan diri seperti anak kecil yang tulus dan jujur. Tuhan memberkati kita semua. Amin.